Halo Capricorn, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 gitu ya. Ini aku udah shuffle kartunya untuk menghemat waktu, jadi nanti tinggal aku buka dan aku bahas gitu ya. Oke, perlu diingat, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini bisa saja cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku, personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di description box maupun di comment section. Kamu bisa DM ke Instagram aku, kamu bisa tanya-tanya terkait price list, terkait tata cara, dan lain-lain. Nanti akan dilayani oleh admin aku gitu ya. Oke, kita mulai bahas ya. Yang pertama, ini kesampingkan dulu. Oke, di sini dulu. Yang pertama aku bukakan dulu terkait kondisi hubungan kamu dengan doi belakangan ini gitu ya. Kita punya kartu pertama, Three of Pentacles. Kita punya Two of Wands. Kita juga punya Knight of Cups. Dan kita punya Ten of Pentacles gitu ya. Oke, gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan ini? Belakangan ini, kalian sepertinya sedang berada dalam satu komunikasi yang cukup mendalam, komunikasi yang cukup intens gitu ya. Komunikasi ini terjadi belakangan ini dengan tujuan untuk mencari solusi, untuk membenahi sesuatu. Karena di sini sepertinya, kenapa bisa terjadi komunikasi ini? Karena ada Two of Wands nih. Two of Wands ini berbicara tentang 50-50. Jadi kayak mengeksplor, mencari alasan kenapa sih gue harus lanjutin hubungan ini. Kalau dilanjutin kenapa? Kalau enggak kenapa? Kalau mau dilanjutin gimana caranya? Kalau misalnya nggak lanjutin apakah gue siap? Nah ada kebimbangan di sana. Ini kan kartu 50-50 juga gitu ya. Jadi ada komunikasi mendalam yang terjadi belakangan ini antara kamu dengan doi kamu, yang terjadi belakangan ini dengan karena ada kebimbangan ini nih. Nah, jadi kan tadi aku bilang komunikasi bertujuan untuk mencari solusi atas kebimbangan ini gitu. Karena kalau dibilang sayang, perasaan sayang dan cinta dalam hubungan ini masih ada gitu. Cuman jadinya kayak ragu-ragu gitu. Jadi kayak mempertimbangkan kembali karena Knight of Cups itu mau kasih cupsnya, mau kasih hatinya, mau kasih perasaannya, mau kasih perhatiannya. Tapi masih ragu, aduh gua mau sih tapi gimana gitu gitu. Masih banyak pertimbangan gitu kan. Tapi di satu sisi kenapa diusahakan komunikasi ini gitu kan? Kenapa mau diusahakan komunikasi ini? Walaupun ada kebimbangan, walaupun ada keraguan, tapi masih ada harapan untuk mencapai Ten of Pentacles, untuk mencapai adanya hubungan di antara kalian berdua yang jangka panjang ke depan, yang berkelanjutan untuk ke depannya. Masih ada harapan untuk adanya komitmen di antara kalian, baik ini komitmen sebatas pacaran dulu atau bahkan udah ada teman-teman yang mau memperjuangkan hubungannya sampai ke titik pernikahan, membangun keluarga. Atau misalnya teman-teman yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, kalian ingin hubungannya tetap awet, tetap makin baik, makin berkembang gitu. Karena baik lagi, kita kan maunya kan hubungan itu apapun statusnya gitu kan, baik masih PDKT, baik sudah pacaran atau sudah menikah gitu kan, kita kan pengennya selalu ada perkembangan gitu. Nah ada kebimbangan di sini yang pada akhirnya bikin ragu, kayak yang bikin hubungan jadi slow down, yang bikin hubungan jadi agak melambat proses perkembangannya. Ada kebimbangan di sini yang sedangkan usahakan solusinya, yang sedangkan komunikasikan belakangan ini demi meyakinkan diri untuk melanjutkan, untuk mencapai satu titik ini, Ten of Pentacles, kebahagiaan keluarga, hubungan yang bahagia, komitmen jangka panjang gitu. Ada usaha di sana gitu ya. Oke, sekarang kita buka terkait perasaan kamu para Capricorn, Sun, Moon, and Rising terhadap doi kamu gitu ya. Kita ada kartu Death, kita juga ada kartu The Moon, kita ada kartu King of Swords, dan kita juga ada kartu yang terakhir Six of Wands gitu ya. Oke, perasaan kamu terhadap doi gimana sih gitu ya? Ada perubahan gitu, dan perubahan ini perubahan positif karena death itu berbicara tentang perubahan dari satu kondisi yang kurang baik jadi kondisi yang lebih baik gitu. Jadi sebelumnya perasaan kamu sempet yang mungkin kamu udah ilfeel karena sini juga ada demon gitu. Demon itu berbicara tentang kebimbangan emosional. Kamu udah susah nih melihat kepastian atau hubungan jangka panjang ke depannya. Baik lagi makanya sini ada kebimbangan gitu kan. Di sini demon itu juga berbicara tentang kebimbangan. Kebimbangan karena sebenarnya sayangnya masih ada, cuman jadi ragu aja.
gue sayang tapi kalau misalnya gue nggak bisa melihat keberlanjutan ke depannya, gue tidak bisa melihat masa depan bersama, kenapa harus gue pertahankan? Nah, ada itu apa namanya, ada kebimbangan di situ gitu. Cuma tadi aku udah bilang kan, that perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan di mana kamu yang awalnya demun gitu ya, di mana kamu demun yang awal kamu emosional, kamu bimbang gitu, akhirnya kamu King of Swords lagi nih, dalam artian kamu jadi yakin lagi, kamu jadi kayak merasa stabil, merasa pasti lagi. Cuman tetap aja, maksudnya kan ini masih bimbang nih, masih diusahakan solusi yang tidak bisa cepat gitu kan. Karena walaupun kamu sudah merasa much better, walaupun kamu sudah merasa yang awalnya bimbang, yang awalnya emosional, lalu berubah menjadi ada kepastian, lebih stabil, lebih yakin gitu kan. Tapi kamu juga pasti masih kayak jaga jarak, masih kayak jutek-jutek, masih dingin-dingin gitu. Karena baik lagi ya, perubahan gitu, walaupun yang awal kamu emosional udah berubah lebih positif gitu ya, tapi Six of Wands tetap butuh perlahan-lahan gitu, nggak bisa yang langsung jadi kayak kayak seperti sedia kala, tetap segala sesuatunya perlu proses gitu. Baik lagi di sini ada Knight of Cups, ada Two of Wands, ada Knight of Cups juga. Ada Ten of Pentacles. Untuk mencapai angka 10, untuk mencapai Ten of Pentacles ini butuh proses yang bisa aja panjang dan struggle-nya tidak mudah gitu. Tapi masih ada usaha nih, untuk usaha dari kalian. Salah satu usaha dari kamu juga pastinya gitu kan. Usaha untuk lebih meyakinkan diri. Karena dua kartu ini, Two of Wands dan Knight of Cups, sama-sama tentang meyakinkan diri, mengeksplor alasan, mempertimbangkan. Kenapa sih gue harus pertahankan? Kalau gue harus pertahankan, caranya gimana? Nah, kamu salah satunya, kamu sedang meyakinkan diri. Karena ada perubahan tadi kan, dari emosional jadi lebih yakin gitu. Cuma tetap aja perlu waktu perlahan. Dan makanya perlahan ini kamu sekarang masih kayak masih kayak yang jutek-jutek, dingin-dingin, judes-judes gitu. Tapi sebenarnya judesnya kamu terhadap dia itu possible karena proses pelan-pelan untuk bisa benar-benar yakin lagi, baik lagi perlahan gitu ya, perlahan tapi pasti gitu. Oke, sekarang kita bukakan terkait perasaan doi kamu ke kamu gitu ya. Kita ada kartu Four of Wands. Kita juga ada kartu Strength. Kita juga ada kartu King of Pentacles. Dan kita juga ada kartu Four of Cups gitu ya. Jadi gimana sih perasaan doi kamu terhadap kamu? Dia masih sayang itu, karena dia pengen banget nih memperjuangkan hubungan ini sampai ke titik pernikahan, ke titik komitmen kalau kamu masih PDKT, yang masih belum pacaran, yang baru mau menuju pacaran gitu ya. Tapi apapun itu, apapun status kamu, bagaimanapun situasi dan kondisi hubungan kamu, doinya kamu, mau memperjuangkan hubungan ini. Dia serius, dia mau ada kestabilan dan kepastian untuk hubungan kalian. Ada keterikatan komitmen untuk hubungan kalian. Dan salut loh sama dia. Kenapa salut? Dia itu egonya tinggi banget. Dia egonya sangat tinggi. Dia tuh gengsian. Dia itu egonya tinggi banget. Terlihat dari King of Pentacles. Terlihat dari dia Four of Cups gitu ya. Tapi dia mau loh mengalahkan gengsinya. Dia mau mencoba untuk mencoba untuk menurunkan gengsinya demi kamu gitu loh, demi memperjuangkan hubungan untuk kamu. Dan ini bagus banget gitu. Baik lagi belakangan ini ada komunikasi nih, komunikasi dua arah yang dilakukan oleh kalian berdua gitu. Kalian tuh sama-sama orang yang keras gitu ya. Untuk sekarang ini kalian berdua sama-sama keras. Ada King of Swords, ada King of Pentacles, tapi dia sekeras-kerasnya dia itu masih mencoba untuk melunturkan egonya, melunturkan gengsinya, mencoba untuk lebih kalem gitu. Karena balik lagi, dia pengen banget memperjuangkan hubungan kalian sampai ke titik ini, ke titik Four of Wands, ke titik yang lebih stabil dan lebih serius, ke titik komitmen ini. Dia benar-benar melunturkan egonya, dan salut sih untuk orang seperti ini gitu ya. Oke. Em, apa namanya? Oke, hubungan kalian ya. Kita akan lihat gimana hubungan kalian untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020. Lagi-lagi kartu Death. Ini taruh di sini ya. Lalu ada kartu Four of Cups lagi. Lalu ada kartu Eight of Cups. Dan ada kartu Four of Pentacles gitu ya. Jadi gini, hubungan kalian di tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 perubahan positif ya, dari A ke B gitu ya. Dari titik yang awalnya mungkin kurang menguntungkan gitu ya, pada akhirnya akan ada matahari mulai bangkit gitu ya. Tapi kan baru mulai bangkit gitu ya. Dari yang awalnya jenuh-jenuhan, yang kamunya masih jutek, kamunya masih jutek, kamu yang masih judes, kamunya masih kayak jaga jarak gitu-gitu. Possible baru kalian akan mulai untuk untuk ya udah deh, gue coba untuk lebih mulai untuk mencoba
keluar dari comfort zone gitu kan. Comfort zone-nya apa? Yang tadi, judesnya kamu, lalu apa namanya, masih ada emosional dikitnya gitu kan, akan mulai keluar dari momen-momen itu gitu. Karena baik lagi, tadi kalian pengen, dari dia masih pengen memperjuangkan hubungan ini, kamunya juga walaupun judes-judes masih jutekin dia, masih dinginin dia gitu kan. Tapi kamu masih mau memperjuangkan gitu. Kamu masih, walaupun butuh waktu ya tadi ya, perlahan tapi pasti. Tapi kamu mau gitu. Karena apa namanya? em, di sini ada kartu Six of Wands di perasaan kamu terhadap dia gitu kan. Kamu masih perlu waktu pelan-pelan untuk benar-benar bisa normal lagi, bisa seperti sedia kala lagi gitu. Karena di sini ada Four of Pentacles, masih yang kayak pasif, hubungannya masih pasif gitu, masih kayak awkward gitu. Tapi itu bagian itu balik lagi aku bilang karena kartu Death ini mataharinya baru keluar gitu kan. Artinya baru permulaan. Permulaan itu kan pasti yang awal itu pasti awkwardnya masih ada. Apalagi Eight of Cups. Dia baru jalan loh. Dia baru mau jalan meninggalkan habit atau meninggalkan apa yang telah terjadi selama ini gitu. Tapi kan setidaknya kan usahanya udah ada. Dan itu positif gitu ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita ada kartu Shadow. Nah, jadi apa namanya di tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 kalian akan banyak berhubungan heart to heart. Cuman kalau kalian lihat ilustrasinya kan dua pria ini kan apa namanya dua dua individu ini kan apa sih namanya kayak mukanya kayak masih yang datar gitu kan. Karena tadi aku bilang kalian akan mulai berhubungan lagi. Kalian akan mulai untuk mencoba membuka lembaran baru. Untuk membuka lembaran baru dari yang awalnya kurang menguntungkan ke titik yang lebih baik lagi gitu ya. Tapi tetap aja akan ada awkwardnya. Dan di sini dari ilustrasinya juga terlihat kalau misalnya yes, kalian akan mencoba untuk berhubungan lagi yang seperti sedia kala. Kalian akan mencoba untuk berkomunikasi lagi heart to heart. Tapi ya awkwardnya masih ada gitu. Masih kayak ngerasa gimana itu masih ada, namanya juga tadi aku bilang baru awal gitu ya. Lalu kita juga ada kartu the situation will improve gitu. Nah, apa namanya kondisi akan membaik, tapi baik lagi pelan-pelan ya. Ini kan dari bawah naik ke atas pelan-pelan gitu kan, mencapai ke satu titik ini nih, ke titik terang ini. Baik lagi. Nah, ini juga ada terangnya nih, ada terangnya. Lalu ini juga ada matahari baru mulai naik gitu kan. Hubungan kalian bisa membaik cuma pelan-pelan teman-teman. Balik lagi ini baru permulaan gitu ya. Permulaan ke arah yang lebih baik. Jadi tetap segala sesuatu ya perlu waktu gitu. Jadi dari kalian juga harus sabar gitu ya. Harus pelan-pelan gitu. Lalu manifesting miracles. Nah, manifesting miracle, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Nah, apa namanya? Hubungan kalian akan ada keajaiban yang terjadi. Namanya keajaiban kan pasti bagus gitu kan, keajaiban gitu kan. Nah, sebenarnya dari kalian balik lagi, kalian masih ada harapan untuk menciptakan hubungan yang Ten of Pentacles yang sampai ke titik kebahagiaan terbahagia ini gitu kan. Tapi pelan-pelan, tapi your dream is soon to become reality. Soon itu kan ibaratnya cepat gitu kan, sesegera mungkin gitu. Nah, sesegera mungkin itu kan relatif ya, waktu itu cepat lambat itu relatif. Tapi percaya aja, kalian sedang dalam tahap untuk mencapai Ten of Pentacles ini. Kalian sedang dalam tahap untuk menciptakan apa yang kalian impikan, apa yang kalian harapkan untuk impian ini untuk terjadi. Nah, yang penting kalian harus percaya sama kata hati kalian, percaya sama prosesnya gitu ya. Dan yang terakhir, ada kartu solidarity gitu ya. Inti dari kartu ini, kalau aku bahasakan pasti kelamaan gitu ya. Tapi intinya adalah, kalian akan mulai untuk bersatu lagi sebagai pasang-pasangan. Jadi kalau misalnya selama ini kamu sempat tidak komunikasi dulu selama ini, atau misalnya selama ini kamu, tadi kan aku ada bilang kan, masih ada jarak gitu kan, atau sebelum sebelum ini juga jaraknya juga ada. Apa namanya, kalian akan mulai untuk lebih dekat lagi. Kalian akan mulai untuk menjadi pasangan lebih solid lagi. Kalau misalnya doi kamu kesusahan, kamu akan mau untuk ikut susah bersama dia. Dalam artian kan pasangan yang kuat itu susah maupun mudah akan selalu bersama. Nah, itu adalah bentuk solidnya kalian. Mudah kalian akan bersama, susah pun kalian akan bersama. Karena baik lagi, ini adalah awal untuk permulaan yang lebih baik gitu. Dan kalian akan mulai mencoba untuk menciptakan apa ya, kalian akan menciptakan kondisi-kondisi tersebut gitu ya. Dan ini bagus banget gitu ya. Oke, ini ada sesi terakhir. Jadi ini ada inisial, ini ada tanggal. Tanggal itu bisa terkait tanggal
tanggal lahir doi, tanggal lahir kamu, tanggal jadian maybe gitu-gitu ya. Ada juga zodiak di sini, zodiak. Ada zodiak, ada tanggal, ada bulan, ada apa lagi ya? Apa ya? Inisial, zodiak, tanggal, apa lagi ya? Bulan, aku udah bilang belum sih? Ya, gitulah. Pokoknya di sini ada informasi-informasi gitu ya. Oke. Apa namanya, kalau misalnya tidak ada informasi-informasi terkait kamu dan doi, tidak apa-apa. Baik lagi ini general reading gitu ya. Ambil apa yang resonate gitu ya. Oke, aku ambil ya untuk kamu dengan doi kamu. Prediksi percintaan untuk kalian para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020. Oke. Ini ada satu yang keluar tadi ya. Oke. Ada tanggal 14. Ada zodiak Taurus. Ada 25, 26. Ada bulan April. Ada tanggal 11. Ada bulan Maret dan November. Ada juga tanggal 23. Ada Cancer. Ada Leo. Ada juga bulan Mei. Ada 23 lagi kah? Tadi kayak ada 23 juga. Iya, ada 23. Ada tanggal 7 juga. Ada Capricorn, jadi mungkin kamu berhadapan dengan sesama Capricorn. Ada H, inisial H. Ada Pisces juga. Ada April lagi, kalau nggak salah tadi ada April juga. Lalu ada Aquarius juga, di sini ada Aquarius. Aquarius kan ini, Aquarius. Ada September, tanggal 24. Lalu ada bulan April. Lalu ada Q. Lalu ada tanggal 29. Lalu ada bulan Maret. Ada apa ini? Initial D. Ada juga Oktober. Ada juga September lagi. Ada Februari lagi, September lagi, ada Februari lagi. Ada Februari lagi. Ada Juli. Ada X, ini bisa juga mantan kamu berhubungan mantan gitu ya. Jadi baru belakangan ini kamu berhubungan kembali dengan mantan kamu. Ini juga ada 21, tanggal 21. Ada Sagittarius. Ada X lagi. Sepertinya emang ada yang berhubungan dengan mantan di antara kalian nonton gitu ya. Ada U. Ada 21. Ada Januari. Ada Agustus. Dan ada Mei. Taurus. Dan yang terakhir M gitu ya. Itu informasi-informasi tambahan untuk readingan ini gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kalau kalian suka, kalau misalnya kalian merasa readingan ini untuk kalian boleh like, comment, dan subscribe gitu ya. Terima kasih, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.